Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Perkenalkan dengan saya sendiri, Ma'ruf Lapid Nur Hidayat dengan NIM 106. Selama kurang lebihnya 10 sampai 15 menit ke depan saya akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik kontribusi pendidikan vokasi dalam meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil di Indonesia. Nah, untuk tujuan membuatnya video ini bertujuan menyelesaikan tugas akhir atau UAS pada matkul Pendidikan Teknologi Kejuruan PTK pada dosen pengampu Ibu Novi Trisiana, SPD, MPD, dengan tujuan utama kembali ke topik pembahasan. Next, selanjutnya untuk latar belakang pendidikan vokasi, sistem pendidikan yang berorientasi pada penguasaan keterampilan praktis dan kompetensi kerja. Nah, untuk latar belakang pendidikan vokasi ini adalah pendidikan yang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan teknis dan praktis yang langsung relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sistem ini menekankan pada pelatihan berbasis praktik dibandingkan teori. Untuk tantangan dunia kerja di Indonesia meliputi ada dua, yaitu kesenjangan keterampilan skill gap. Yang kedua, sektor industri membutuhkan tenaga kerja terampil untuk meningkatkan produktivitas. Nah, next selanjutnya untuk tujuan mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing di pasar kerja nasional maupun global, berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri, bisnis, atau bidang tertentu. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan utama pendidikan vokasi adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan siap langsung memasuki dunia kerja. Pendidikan ini berfokus pada penguasaan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri, bisnis, atau bidang tertentu. Berikut beberapa tujuan utama pendidikan vokasi, yaitu pertama, mengembangkan keahlian khusus, yaitu membekali peserta didik dengan keahlian teknologi yang relevan dengan bidang tertentu seperti teknologi, kesehatan, pariwisata, atau seni, atau kita sebagai di bidang boga itu kuliner, perkulineran gitu. Kalau bidang busana, fashion gitu. Yang kedua, meningkatkan daya saing tenaga kerja, yaitu membantu lulusan agar memiliki kompetensi yang diakui sehingga dapat bersaing di pasar kerja lokal maupun global. Yang ketiga, menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja untuk menjembatani kesenjangan antara pendidik dan lapangan kerja. Yang terakhir, mendorong kemandirian dan wirausaha, yaitu selain menciptakan tenaga kerja, pendidik vokasi juga bertujuan untuk melahirkan wirausahawan yang mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri atau pekerjaan baru atau lapangan pekerjaan seperti sebagai kita kan anak boga. Nah, memiliki jiwa-jiwa wirausaha seperti membuka toko atau membuka produksi roti atau membuka warung makan gitu. Next, selanjutnya tantangan pekerjaan di Indonesia. Tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Sebenarnya ada banyak masalah. Yang masalah utamanya di sini ada 4, karena untuk menyebutkan semuanya waktunya tidak cukup. Untuk tantangan ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu tingginya tingkat pengangguran terbuka pada usia produktif, terutama di kalangan lulusan pendidikan formal. Masih banyak penduduk usia produktif yang tidak setara di dunia kerja, terutama lulusan perguruan tinggi dan pendidikan menengah. Yang kedua, ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, skill which match
banyak tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan industri. Seperti kita kan anak buga nih, lebih faknya kan menjadi koki atau chef gitu kan, lebih ke kitchen. Nah, jadi tidak sesuai dengan pekerjaannya sendiri sebagai customer service misal customer service atau sebagai di bidang pekerjaannya di resepsionis kan tidak sesuai faknya, tidak sesuai bidang jurusannya gitu, jadi tidak sesuai gitu. Nah, yang ketiga, kurangnya koneksi antara pendidik dan dunia kerja. Yang terakhir, minimalnya pelatihan praktis yang relevan di sekolah, sehingga untuk menanggulanginya itu melakukan pelatihan supaya biar mahir. Nah, next selanjutnya untuk peran pendidik vokasi, yaitu ada 4 di sini saya sebutkan, yaitu untuk pertama, pengembangan kurikulum berbasis industri. Pendidikan vokasi mengadopsi pendekatan link and match dengan kebutuhan pasar kerja, melibatkan perusahaan dalam perencanaan kurikulum, kolaborasi dengan industri, program magang, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi untuk mempersiapkan siswa menghadapi pekerjaan nyata. Yang kedua, program magang dan kerjasama industri. Program magang kerjasama industri yaitu siswa memiliki pengalaman langsung bekerja di perusahaan melalui program magang atau on the job training atau disebut sebagai PKL juga bisa. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi. Pendidikan vokasi memberikan sertifikasi sebagai bukti keterampilan teknis yang dimiliki lulusan. Nah, sebagai anak industri, anak buga kan besok kan ada PKL nih atau magang di industri ya. Seharusnya dan wajib sebagai perusahaan atau sebagai perhotelan itu mengeluarkan, setelah lulusan itu mengeluarkan sertifikasi sebagai tanda bukti pernah magang atau PKL di situ. Nah, untuk selanjutnya, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja terampil memperkuat sektor ekonomi seperti manufaktur, pariwisata, dan agrikultur. Nah, next selanjutnya, untuk kembali lagi ke pokok pembahasan. Kontribusi pendidikan vokasi dalam ketersediaan tenaga kerja terampil. Pendidikan vokasi memberikan kontribusi nyata dan dalam menyiapkan tenaga kerja terampil di Indonesia melalui peningkatnya employability atau daya kerja. Lulusan pendidikan vokasi memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga lebih mudah diterima oleh perusahaan. Yang kedua, pengurangan tingkat pengangguran. Fokus pada pelatihan teknis praktis menjadikan lulusan lebih siap bersaing di dunia kerja melalui kurikulum berbasis industri. Pendidikan vokasi mengadopsi pendekatan link and match dengan kebutuhan pasar kerja, melibatkan perusahaan dalam perencanaan kurikulum. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan tenaga kerja yang kompeten, produktivitas perusahaan meningkatkan, yang pada akhir mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menyesuaikan dengan industri 4.0. Pendidikan vokasi melatih siswa untuk menguasai teknologi terkini seperti otomatisasi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan Internet of Things atau IoT.
Yang kelima, pengembangan soft skill dan hard skill. Fokus pada keterampilan teknis dan non-teknis seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Yang keenam, yang terakhir, kolaborasi dengan industri. Kolaborasi dengan industri, program magang, pelatihan kerja, sertifikasi kompeten untuk mempersiapkan siswa menghadapi pekerjaan nyata. Nah, next untuk selanjutnya untuk SMK unggulan. Nah, ini sebagai berikut contoh program sukses pendidikan vokasi. Untuk SMK, contoh SMK unggulan, banyak SMK di Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan besar untuk melatih siswa di bidang otomotif, teknologi atau perhotelan atau tata boga atau tata busana atau industri gitu. Dan contohnya kolaborasi SMK dengan Toyota Astra dalam melatih otomotif atau kita sebagai anak boga sendiri itu kerjasama di bidang perhotelan, pariwisata gitu. Politeknik negara. Politeknik menawarkan pendidikan terapan dengan fokus pada keterampilan praktis seperti politeknik bidang manufaktur atau teknik informatika. Program Link Edge Match, kebijakan pemerintah yang mendorong strategis antara institusi pendidikan dan vokasi dan dunia industri. Nah, next selanjutnya untuk strategi untuk menguatkan pendidikan vokasi, yaitu ada meningkatkan infrastruktur, pelatihan guru, kolaborasi dengan industri, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kerjasama. Nah, untuk strategi untuk menguatkan pendidikan vokasi yaitu meningkatkan infrastruktur, yaitu membangun kemitraan untuk menyediakan fasilitas belajar seperti laboratorium atau alat praktik. Yang kedua, pelatihan guru, yaitu meningkatkan kompetensi guru dan infrastruktur, memberikan pelatihan berbasis teknologi terbaru pada guru, yaitu melibatkan infrastruktur kepada kalangan profesional di industri untuk memberikan pembelajaran berbasis praktek. Yang ketiga, kolaborasi dengan industri. Maksudnya melibatkan perusahaan dalam pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Membuka program magang atau praktik kerja yang terstruktur. Nah, gitu. Dengan kombinasi strategis ini, pendidikan vokasi dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis. Nah, jadi untuk kesimpulannya, pendidikan vokasi adalah solusi utama dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan siap pakai di Indonesia. Dengan pendekatan kurikulum berbasis industri, program magang, dan sertifikasi kompetensi, pendidikan vokasi maupun menjawab tantangan dunia kerja. Yang terakhir, dukungan dari pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan sukses dan akses pendidikan vokasi. Nah, karena presentasi sudah selesai, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.